Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan pembelajar sekalian. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga tetap penuh semangat. Boleh kan ditunjukkan bagaimana ekspresi hatinya di saat ini? Coba dipilih apakah ekspresi pertama atau mungkin ekspresi kedua, atau mungkin ekspresi ketiga, atau mungkin ekspresi keempat. Bagaimanapun ekspresi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kalau ekspresinya yang keempat, wah alhamdulillah sekali ya. Tapi jika ekspresinya yang nomor 1, 2, dan 3, kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya? Nah, di kesempatan kali ini, penting rasanya untuk mengetahui sisi emosi apa yang sedang dirasakan, agar beberapa menit ke depan bisa lebih nyaman dalam beraktivitas, termasuk menyimak isi video ini. Sisi emosi baik positif maupun negatif yang dirasakan setiap insan akan melahirkan ekspresi. Ekspresi menurut KBBI merupakan ungkapan, pernyataan, ucapan, lambang, atau perasaan. Kita dapat mengetahui apa yang diekspresikan oleh seseorang dari apa yang tergambar pada gestur, wajah, tatapan, perkataan, atau hal-hal yang diungkapkan. Ekspresi ini sekali lagi menunjukkan sisi emosional apa yang sedang dialami oleh seseorang, termasuk siswa-siswi. Sebagai guru, penting memahami perasaan siap yang diwakili oleh ekspresi siswa-siswi kita, khususnya pada saat sebelum pembelajaran. Karena kesiapan mereka tentu akan mempengaruhi seberapa lama fokus, seberapa besar ketahanan belajar mereka, dan seberapa besar efektivitas daya serap pembelajaran yang mungkin bisa didapatkannya. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pasti sudah pernah bertanya kepada para murid tentang apa yang mereka rasakan, bagaimana kabarnya, dan seterusnya. Biasanya sih kita melakukannya di awal pembelajaran ya. Nah, di kesempatan kali ini, insya Allah, saya akan memaparkan betapa pentingnya memahami apa yang dirasakan oleh peserta didik kita untuk menunjang proses pembelajaran mereka. Hanya saja dengan beberapa teknis seperti yang perlu kita hadapi dalam situasi pandemi ataupun tidak, ada beberapa perbedaan yang memang dirasakan begitu. Nah, sebelumnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pasti pernah mencoba mengukur dan menilai kesiapan belajar siswa-siswi kita melalui perasaan yang mereka rasakan, begitu ya, khususnya untuk memulai pembelajaran. Bisa jadi ada yang memang sudah rutin melakukannya, ada yang memang jarang-jarang, atau mungkin ada yang memang belum pernah. Tidak apa, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan betapa pentingnya kita memahami apa yang dirasakan oleh siswa-siswi kita untuk menunjang proses pembelajaran yang terjadi di kelas kita. Kurang lebihnya dengan memahami perasaan mereka, kita bisa membersamai, menghantarkan mereka pada tujuan pembelajaran. Penilaian terkait ini biasanya disebut sebagai asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah asesmen yang digunakan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa dari aspek non-kognitif. Idealnya, asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran untuk menggali 1. Kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, 2. Aktivitas siswa selama belajar di rumah, 3. Kondisi keluarga dan pergaulan siswa, 4. Gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Mengapa asesmen diagnostik non-kognitif ini perlu untuk dilakukan? Karena dengan ini kita bisa membersamai mereka sebagai bagian dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosurung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah membangun keinginan agar peserta didiknya berkembang menuju cita-citanya, dan Tutwuri Handayani,
yang artinya dari belakang memberi dorongan di mana guru mendorong siswa-siswinya mengembangkan bakat dan minat mereka. Maka dari itu, tujuan dilakukannya asesmen diagnostik non-kognitif adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Manfaat praktis dilakukannya asesmen diagnostik non-kognitif adalah kita bisa memiliki gambaran kesiapan siswa-siswi secara psikis dan tersirat, sehingga sebagai guru kita dapat langsung menyesuaikannya dan membangun suasana belajar yang diharapkan, dengan tanpa mengesampingkan tujuan pembelajaran dan proses membersamai tumbuh kembang mereka sebagai para pembelajar dengan potensi yang kita bantu asah. Adapun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Tindak lanjut. Pada saat pandemi berlangsung, cukup banyak kendala yang dihadapi guru dan siswa di dalam pembelajaran. Pembelajaran online, pertemuan tatap muka terbatas, yang itu mengharuskan persentase kehadiran di sekolah 50%, kemudian kembali online, PTM kembali, kemudian 100% tatap muka. Hal itu jelas memiliki efek yang cukup beragam. Indikator terpenting saat itu adalah bagaimana kita sebagai guru mampu untuk mengenal karakter, minat, dan gaya belajar siswa dengan kondisi keterbatasan yang ada. Nah, pada saat itu saya juga melakukan hal yang sama dan perlu untuk memahami kondisi psikologis dan sosial emosi siswa. Pada saat itu, yang saya lakukan adalah bagaimana mencoba untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memahami kondisi psikologis, sosial emosi siswa, dan menunjang ketercapaian pembelajaran mereka di mata pelajaran yang saya ampu. Maka untuk memudahkannya, saya membagi menjadi beberapa, bisa dibilang, bagian asesmen non-kognitif. Di antaranya adalah tes kemampuan, gaya belajar, dan karakter kepribadian. Saya pada saat itu menggunakan laman akupintar.id, di mana pada saat itu ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu memilih laman akupintar.id. Pemilihan ini kurang lebihnya 1-2 hari, di tanggal 6 sampai 7 Agustus 2021. Laman ini saya pilih dibandingkan dengan yang lain karena menurut saya lebih mudah diakses, gratis, pernyataannya mewakili, mudah dipelajari, dan pernyataannya memotivasi. Yang kedua, tahap pelaksanaan dilakukan pada durasi tanggal 9 sampai 13 Agustus 2021, yaitu di minggu pertama siswa-siswi bertemu online dengan saya. Setiap hari saya mengajar kelas 10, 1-2 kelas, dan di 1 minggu tersebut setiap peserta didik mengirimkan screenshot bukti hasil tes kemampuan, tes gaya belajar, dan tes kepribadian via line secara pribadi. Karena saat itu pertemuannya masih online 100% ya, data tersebut saya kumpulkan per kelas. Kemudian tahap tindak lanjut dilakukan dengan menjadikan data yang terkumpul sebagai dasar dalam mengenal karakteristik kelas, melakukan pendekatan umum maupun secara personal. Data yang tadi juga digunakan untuk menentukan sajian bahan ajar dan media pembelajaran apa yang bisa dihadirkan untuk mengakomodir gaya belajar mereka dan memberikan diferensiasi pembelajaran. Saya juga bertanya tentang jurusan yang mereka minati via kolom chat Zoom, dan kemudian datanya digunakan untuk secara general memetakan kemungkinan siswa-siswi meminati jurusan soshum nantinya. Dan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa-siswi, biasanya saat online dilakukan juga pertanyaan tentang membangun relasi satu sama lain ya, seperti bertanya tentang kabar, menanyakan perasaan mereka dengan kalimat, bagaimana kabarnya hari ini? Atau mungkin, apa yang kamu rasakan saat ini?
atau mungkin apa yang sedang kamu harapkan sekarang ini, yang mereka bisa jawab dengan reaction dalam Zoom, atau mungkin chat dan unmute audio secara bervariasi. Namun ternyata hal tersebut masih belum bisa menjawab beberapa hal terkait kondisi siswa-siswi yang masih memang perlu percepatan dalam belajar, perbaikan disiplin dalam pengerjaan tugas, dan motivasi untuk memasuki pembelajaran ekonomi. Sehingga pada saat itu kami menyebut beberapa siswa yang masuk dalam kategori tadi sebagai calon juara. Nah, saya merasa perlu untuk melakukan alternatif lain dalam mendiagnosis sisi non-kognitif siswa-siswi para calon juara tadi. Kemudian, sedikit demi sedikit, saya mencoba membaca kepribadian para calon juara dengan beberapa ilmu grafologi yang sedang saya pelajari. Pada saat itu, saya membuat tugas yang harus ditulis tangan, kemudian dikumpulkan. Dan pada saat mengumpulkan, nama para calon juara tersebut saya pisahkan. Kemudian saya baca dengan beberapa indikator penulisan dalam grafologi. Kemudian saya berikan sedikit resume kira-kira anak mana yang memang perlu untuk dipanggil secara khusus, di treatment lebih awal, atau mungkin diberikan diskusi personal lebih awal gitu ya. Nah, itu dilakukan jika ada hal yang bersifat emosi negatif atau mungkin tekanan, masalah, dan kemungkinan hal-hal yang kurang baik. Pada saat itu saya coba sinkronisasi dengan siswa secara personal juga dan memberikan bantuan jika mereka merasa memerlukannya. Proses diskusinya dilakukan 4 mata berdasarkan perjanjian dengan sifat yang tidak memaksa. Jadi tidak semua anak yang saya coba untuk identifikasi apa yang menjadi problematika mereka dalam grafologi tulisan mereka. Ada yang memang bersedia, ada yang memang menolak. Semuanya bergantung pada keikhlasan mereka sebenarnya untuk lebih terbuka. Nah, mulai saat itu memang beberapa calon juara menjadi lebih terbuka dan lebih dekat. Namun ada juga yang memang belum bisa masuk dalam ranah yang tadi. Harapan saya dengan keterbukaan itu sebenarnya mereka bisa lebih termotivasi belajar, menghadapi berbagai kemungkinan, begitu ya. Dan lebih dari itu, sebenarnya sebagai seorang guru, saya ingin bisa lebih optimal menjalankan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hambatan dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini, saya rasakan lebih kepada ada ranah yang dapat dipengaruhi dan ada juga ranah yang tidak dapat dipengaruhi. Tantangannya mungkin lebih kepada waktu yang diperlukan gitu ya, untuk bisa dialokasikan khusus, kemudian komitmen untuk mengolah datanya, melakukan rencana tindak lanjut, menjalankannya, dan tantangannya adalah bagaimana membuat Ananda lebih terbuka. Kurang lebihnya yang dilakukan seperti itu. Demikian sharing praktik baik dari Sekolah SMA SBP di kelas 10 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia.